Haleluya, puji Tuhan. Damai sejahtera Kristus menyertai kita semua pada sore hari ini, sore menjelang malam. Puji Tuhan, kita kembali lagi bergabung dalam BOS, Blessing of Sola Gracia, dalam program Yesusku Dahsyat. Puji Tuhan, hari ini hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021. Saya dengan host Roslain Jehoropu Peleng dan suami saya Yusuf Leo Peleng, dan pelayanan kami di GPDI Sola Gracia Tangerang. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Bagaimana kabar pemirsa Yesusku Dahsyat pada sore hari ini? Saya percaya kita sehat, kuat, dan terberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan. Dan saudara yang terberkati oleh Tuhan yang ada di ujung telepon ini, apabila saudara ingin didoain khusus sambil tayangan ini, saudara bisa tulis di kolom komentar. Puji Tuhan, sementara tayangan ini berlangsung selama 1 jam ke depan yang memberkati, saudara bisa tulis di kolom komentar apa yang ingin didoakan. Atau ada yang khusus, saudara bisa menghubungi host setelah selesai tayangan ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam program ini, saya ingin memuji Tuhan. Lagu yang mengawali program ini, betapa dahsyat karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Betapa dahsyat karyamu, betapa hebat perbuatan tanganmu. Ku rasakan, ku nikmati semua kasih-Mu. Ku berkemenangan bersama-Mu, Yesus. Betapa dahsyat karya-Mu, amin. Betapa hebat perbuatan tangan-Mu. Ku rasakan, ku nikmati semua kasih-Mu. Ku berkemenangan bersama-Mu, Yesus. Kau sungguh dahsyat, Kau sungguh hebat. Ku rasakan karya-Mu di hidupku. Ku berkemenangan, ku menikmati bersama-Mu. Tuhan selalu ada mujizat. Kau sungguh dahsyat, Kau sungguh hebat. Ku rasakan karya-Mu di hidupku. Ku berkemenangan, ku menikmati bersama-Mu. Tuhan selalu ada mujizat. Bersama-Mu Tuhan selalu ada mujizat. Terima kasih Bapa di dalam surga, bersama Engkau selalu ada mujizat. Puji Tuhan, pada sore menjelang malam hari ini, karya Allah yang dahsyat luar biasa akan terjadi bagi setiap kami di dalam program Yesusku Dahsyat pada malam hari ini. Mengurapi hamba-Mu dan seluruh pemirsa Yesusku Dahsyat pada malam hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, saya percaya kasih dan kemurahan Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kita. Dan saat ini, saudara
narasumber sudah memonitor, dan saya percaya kita akan terberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Saya percaya, puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus yang dahsyat akan selalu dahsyat dan tetap dahsyat di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Apapun yang menjadi kendala di dalam setiap hidupmu, aspek hidupmu, di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah usahamu, di tengah-tengah pergumulan hidupmu, haleluya, puji Tuhan, dahsyat dan luar biasa, tersambung dengan Ibu Gembala yang cantik. Puji Tuhan pada malam hari ini. Dan sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat dan luar biasa dari hambanya yang diurapi. Kesaksian yang hidup dari hamba yang diurapi. Sehingga kita akan terberkati pada sore menjelang malam ini. Engkau yang ada di ujung telepon ini, engkau akan terberkati dan engkau akan merasakan karya Allah yang dahsyat dan luar biasa di dalam hidupmu. Puji Tuhan, Tuhan memberkati dengan narasumber yang luar biasa, dan nanti narasumber yang akan memperkenalkan diri dan berdoa dan masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Silahkan narasumber. Iya, selamat malam. Saya ucapkan Malam, kepada puji Tuhan. Bu Gem, Ibu Jen, Roslen Jehoropupeleng yang telah mempercayakan saya untuk bisa melayani dalam program Yesusku Dahsyat malam hari ini. Amin. Ya. Haleluya. Pastinya kita tetap semangat, dan ada pepatah yang berkata tak kenal maka tak sayang. Nah, perkenalkan saya Debbie Lombogia, suami saya Dolphy Jonathan Salem. Kami diberikan kesempatan dan kepercayaan dari Tuhan untuk melayani Tuhan di GPDI Shalom. Di Geraha Bintaro Jaya, Tangerang, Provinsi Banten, ya. Puji Tuhan, Tuhan mengaruniakan kami berdua, 2 orang putri, ya, dan sudah dewasa semuanya, ya. Yes. Yang satu tapi ibunya masih kelihatan tahun, cantik. Yang satu umur 24 tahun, ya. Kalau Haleluya. semuanya mereka bisa dapat menyelesaikan pendidikan mereka, perkuliahan mereka, saya tahu, dan itu semua bukan karena kuat dan gagah saya, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan, karena segala sesuatu apapun yang kita miliki, apapun yang kita punyai, semuanya itu asalnya daripada Tuhan, dan semuanya itu hanya kepercayaan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kesombongan, tapi semuanya kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Ini sebelum saya masuk lebih lanjut lagi dalam firman yang singkat, mari sama-sama kita mau berdoa. Saya mengajak seluruh pemirsa Yesusku Dahsyat dimanapun engkau berada saat malam hari ini. Mari engkau buka hatimu, siapkan hatimu, izinkan dia bekerja lebih dan lebih lagi dalam hidupmu. Saya mau katakan malam hari ini, seberapa besar engkau percaya bahwa kuasa Tuhan itu menyertai, kuasa Tuhan yang dahsyat itu ada tetap tinggal dalam setiap kehidupanku dan kehidupanmu. Sebesar itu kuasa Allah dinyatakan. Amin. Haleluya. Mari pemirsa Yesusku Dahsyat, kita mau masuk dalam doa. Amin. Haleluya. Terima kasih ya Bapa yang baik. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan Tuhan. Karena kami tahu hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan buat kami untuk mencari Tuhan selama Engkau berkenan untuk ditemui. Kesempatan buat kami untuk terus dan terus selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kami Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, sebentar kami akan diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ini adalah merupakan jawaban dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami lemah, ketika kami susah, ketika kami sakit, selama ada firman yang berkuasa itu, maka firman itulah
yang menjadi kekuatan. Firman itulah yang menyembuhkan setiap kehidupan kami. Firman itulah yang memberikan kami kemampuan untuk kami menghadapi dan melewati setiap persoalan masalah hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, sekiranya ada kuasa yang bukan berasal daripadamu, hati yang gundah gulana, pikiran-pikiran yang mengembara, intervensi daripada kuasa iblis, kami tolak hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, Kami percaya dalam Tuhan nama Yesus. bahwa kuasa Tuhan tidak dapat dibatasi dengan ruang dan waktu. Amin. Benar. Amin. Tidak Yes. terbatas. Seberapa besar Yes. kami percaya bahwa kami punya Allah yang besar kuasanya. Sebesar itulah Amin. kuasa-Mu dinyatakan dalam setiap kehidupan kami. Orang yang Amin. menaruh harap Haleluya. dan percaya penuh hanya kepada Engkau. Terima kasih ya Bapak Amin. yang baik. Haleluya. Saat malam hari ini Terima kami kasih. rindu untuk diberkati, kami rindu untuk diajar, Amin. kami rindu untuk Amin. dinasihati Haleluya. lewat kebenaran firman-Mu. Amin. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk menerima Amin. kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati. Haleluya. Luar biasa. Amin. Yang terberkati katakan amin di kolom komentar sementara firman saudara dipaparkan oleh narasumber. Katakan yes, dan yang mau ingin didoakan, saudara tulis di kolom komentar. Sehingga di akhir acara ini kita akan berdoa bersama-sama. Puji Tuhan, silakan narasumber. Ya, pada saat malam hari, terima kasih Bu Jen. Ya, pada saat malam Amin. hari ini kita akan belajar bagaimana ada kuasa di dalam setiap perkataan orang yang benar, orang yang percaya kepada firman Tuhan. Langsung saja dengan cepat Amin. kita buka dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Firman Tuhan ini mungkin sering Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang menyaksikan program Yesusku Dahsyat pada malam hari ini. Mungkin ayat ini, firman ini sudah berulang-ulang, sudah berkali-kali kita dengar. Tapi pastikan firman ini boleh menjadi baru bagi setiap kita yang membuka hati, yang mengizinkan kuasa Allah bekerja dalam kehidupan kita. Kita baca bersama-sama. Amin. Haleluya. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10 firman Tuhan saya akan bacakan. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, garis bawahi, yes, mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, stop sampai di situ. Amin. Firman Tuhan jelas berkata, bagi kita yang mau melihat ya hari-hari baik, tentunya siapapun kita, kalau kita ditanya, apakah kita mau melihat hari-hari kita baik, apalagi di bangsa kita. Sudah setahun lebih ini kita menghadapi masa-masa pandemik dan kita tidak mengetahui, siapapun kita tidak ada yang dapat mengetahui kapan masa berakhir pandemik ini atas bangsa kita. Tapi oleh sebab itu, firman Tuhan memberikan kabar baik. Firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan. Bahwasannya ya ada hari-hari baik bagi setiap kita orang yang percaya. Nah, langsung saja ya, kepada siapa orang-orang yang menikmati hari-hari yang baik ya. Tentunya dari anak kecil sampai orang dewasa, tentunya mereka mau mengalami hari-hari yang baik, bukan hari-hari yang malang. Ya, semua kita manusia di kolong langit ini, tidak ada yang mau menerima hari-hari yang malang, tidak ada yang mau menerima hari-hari yang buruk, tetapi pastinya firman Tuhan menjadi solusi, karena Yesus itulah jawaban bagi setiap kita. Amin. Haleluya, Yesus. Amin. Kepada Tuhan Yesus. Amin. Nah, di sini dikatakan, ya siapa Haleluya. saja orang-orang yang dapat menikmati hari-hari yang baik.
Yang pertama, ya saya tidak perpanjangkan, saya tidak banyak poin, ya buat apa banyak poin, 5 poin, 7 poin, tetapi kalau tidak ada yang terpatri dalam setiap kehidupan kita, ya kita sama-sama mau belajar. Yes. Saya pun juga sangat-sangat diberkati lewat firman Tuhan ini, karena firman Tuhan ini menjadi juga pengalaman bagi kehidupan saya dan keluarga. Amin. Nah, orang yang seperti apa yang dapat menikmati hari-hari yang baik, ya di sini dikatakan siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik adalah orang yang dapat menjaga ucapannya, ya, lidah bibirnya. Amin. Ya, mengapa? Karena apa? Karena ucapan kita itu adalah iman kita, ya. Semakin banyak kita memperkatakan hal-hal yang positif, semakin banyak juga kebaikan Tuhan, hari-hari yang baik itu terjadi dalam hidup saya dan hidup pemirsa. Yesusku dahsyat, ya. Amin, haleluya, haleluya. Ya, sesulit apapun kondisi keadaan kita mungkin saat-saat ini, tapi pastikan kita dapat menjaga perkataan kita, ya. Sebagaimana di dalam di dalam Mazmur 37 ayat 30. Mazmur 37 ayat 30 di sana dikatakan mulut orang benar mengucapkan hikmat, ya, dan lidahnya mengatakan hukum, ya. Biarlah kita, mulut kita sebagai orang benar. Siapa orang benar? Dalam kitab Ulangan berkata, engkau akan dikatakan menjadi orang benar ketika engkau melakukan segenap, garis bawahi kata segenap perintah Tuhan itu dengan setia. Maka disitulah kita dikatakan menjadi orang-orang benar, ya. Yang percaya katakan amin. Amin. Ya. Di situ dikatakan mulut orang benar mengucapkan hikmat. Siapa amin, hikmat haleluya. Itu? Ya, di dalam Amsal berkata hikmat itu adalah firman, ya. Firman itu adalah hikmat dan firman itu sendiri, firman itu sudah datang ke dunia. Yang firman itu menjadi daging, firman itu turun ke dunia, dia menjadi daging, yang namanya Isa Al-Masih, yang namanya Yesus Kristus. Biarlah mulut kita tetap senantiasa memperkatakan firman, memperkatakan Yesus, memperkatakan kebenaran. Karena firman itu adalah kebenaran. Di luar daripada itu, kita tidak akan mengalami yang namanya hal-hal yang baik. Saya mau katakan pemirsa, Yesusku dahsyat. Keadaan musim boleh berubah. Keadaan situasi, keadaan rumah tanggamu, keadaan pelayananmu, keadaan kesehatanmu, ya mungkin bisa berubah. Tetapi pastikan Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang dahsyat, yang kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kuasanya tidak pernah berubah. Haleluya. Jangan ragukan akan kekuasaannya. Ingat bahwa Yesus dahsyat. Ada kuasa supranatural yang tidak dapat dilihat dengan mata jasmani saya dan saudara. Dan kuasa supranatural itu, dia sanggup menolong hidupku dan hidupmu. Dia sanggup memberi jalan. Haleluya. Selama engkau menjaga perkataanmu, ya biarlah di sini ketika kita melihat hari-hari kita baik, mari perkatakanlah firman, perkatakanlah hikmat. Makanya Yosua 1 ayat yang ke-8, biarlah kita merenungkan, memperkatakan firman itu siang dan malam, ya supaya kita boleh bertindak hati-hati. Maka di situ firman berkata, maka engkau akan melihat perjalananmu akan berhasil, ada keberhasilan di dalamnya, ada keberuntungan di dalamnya. Mungkin orang lain, keluarga, kakak, adik, rekan-rekan kita mungkin melihat kondisi keadaan kita dan berkata, mana mungkin engkau punya masa depan. Tapi saya mau katakan, ada kabar baik
bagi setiap kita. Amin. Oh Amin. pemirsa Yesusku dahsyat, dimanapun engkau berada Yes. saat malam hari Amin. ini, Haleluya. percayalah, tetap jaga perkataan Amin. kita. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, mari perbanyaklah perkatakan firman. Berkatakan firman. Karena ingat Amin. baik saudara, Amin. iblis selalu mengintimidasi saya dan saudara. Di saat masalah Yes. datang, iblis mengintimidasi lewat pikiran saya dan saudara. Iblis mengintimidasi dan iblis mempersuarakan, memperkatakan, oh mana mungkin, oh mana bisa, oh kamu gagal, oh kamu tetap tidak akan berhasil. Maka disitulah kita harus punya tindakan. Ingat baik, ya Amin. perkataan Haleluya. kita adalah perkataan Amin. iman. Ingat baik, saat Amin. Yesus dicobai oleh iblis, dia hanya melawan dengan apa? Yes. Firman. Yesus katakan, ada Amin. tertulis. Oleh sebab itu, kita pun Amin. sebagai anak-anak Tuhan, kita pun juga melawan iblis dengan firman. Kita mengatakan, Amin. ada tertulis, bahwa ada tertulis. Amin. Yesus sekali-kali, Yes. Allah sekali-kali tidak akan meninggalkan Yes. aku. Dan Allah sekali-kali Yes. tidak akan membiarkan hidupku. Oleh sebab itu, di Yes. dalam Amsal juga berkata, Amsal 12 ayat yang ke-14 di sana berkata, setiap orang, garis bawahi, setiap orang, Amin. bukan sekelompok orang, bukan keluarga, ya, tapi di sini ada individu. Artinya apa? Setiap kita pribadi lepas pribadi, ya di sini dikatakan Amin. setiap orang dikenyangkan, luar biasa. Amin. Yang setuju Haleluya, dengan perkataan Jesus. saya katakan amin. Amin. Haleluya. Amin. Katakan amin. Amsal 12 ayat 14. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan. Dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Amin. Haleluya. Ya, jadi ingat baik, Amin. semakin banyaklah ya kita, kalau kita mau dikenyangkan dengan kebaikan, kita mau melihat hari-hari kita baik, Amin. mari kita jaga Amin. perkataan. Karena apa? Setiap Amin. orang itu dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah Amin. perkataannya, ya. Amin. Ada begitu banyak ayat-ayat firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan bagi saya dan saudara tentang Amin. bagaimana kuasa perkataan. Dan hal yang kedua adalah perkataan kita itu ada kuasa, ya. Perkataan Amin. kita ada kuasa. Oleh sebab itu, sesulit apapun kehidupanku dan kehidupanmu, mari tetap perkatakan, aku percaya Tuhan bahwa kemalangan Yes. orang benar itu banyak. Amin. Ingat, firman Tuhan sendiri yang mencatat bahwa kemalangan orang benar itu banyak. Ya bukan berarti saya dan saudara orang benar itu tidak ada kemalangan. Tidak saudara. Tetapi kemalangan itu Tuhan izinkan terjadi. Firman Tuhan kasih solusi buat saya dan saudara. Kemalangan orang benar itu banyak. Tetapi ada kabar baik bagi saya dan saudara. Tuhanlah yang melepaskan. Ya semuanya Amin. itu. Karena apa? Haleluya. Firman Tuhan katakan tidak untuk selamanya orang benar itu dibiarkan. Ya. Yes. Oleh sebab itu, Amin. di akhir daripada renungan saya pada malam hari ini, ya ingat baik bahwa di dalam perkataan kita itu ada kuasa. Ya sebagaimana Amin. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Oleh sebab itu, dalam situasi, kondisi, keadaan tersulit sekalipun, mungkin keadaan situasi yang tidak kita harapkan tentunya, ada hal-hal yang buruk mungkin terjadi dalam setiap kehidupan kita. Mungkin itu masalah ekonomi kah, masalah kesehatan kah, masalah masa depan, masalah anak-anak, ya, masalah rumah tangga kah, masalah pekerjaan kah, masalah ya apapun masalah itu. Mari kita mau jaga
perkataan kita. Biarlah perkataan kita, Amin. Amin. perkataan yang membangun iman. Perkataan kita Amin. adalah perkataan firman. Ya, kita percaya. Amin. Semakin banyak kita memperkatakan firman, memperkatakan Yes. perkataan yang positif, maka kita sendiri yang memperkatakan itu, yang mendapatkan buahnya, yang mengalami keadaan yang baik. Ya, oleh sebab itu, ya, percayalah, yakinlah bahwasannya Yesus kita dahsyat, ya, kuasanya Amin. tidak Haleluya. dapat dibatasi dengan ruang dan waktu, ya, kuasa Yes, supranatural itu yang tidak dapat dilihat dengan mata jasmani kita, namun kita bisa mengalami pertolongan Tuhan. Itu pasti terjadi dalam setiap kehidupan saya dan kehidupan pemirsa Yesusku dahsyat. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, renungan singkat yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Karena firman Tuhan ini juga menjadi kekuatan bagi saya. Jangan sampai perkataan kita, Amsal berkata jangan sampai ya perkataan kita seperti pisau cukur, ya, alias apa? Silet. Waduh, silet yang tajam, silet yang dapat melukai. Tapi biarlah perkataan kita adalah perkataan yang menyejukkan, ya. Sebagaimana juga dalam Amsal 16 ayat 24, perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Luar biasa, ya. Obat bagi tulang-tulang. Mungkin kita sudah, ya, dokter bilang, Bu, Pak, ya, osteoporosis, tapi kita percaya firman Tuhan ini adalah obat, ya, obat osteoporosis, ya. Semakin kita banyak yang memperkatakan perkataan yang manis, perkataan yang sedap didengar, perkataan firman, perkataan positif. Firman Tuhan Amsal 16 ayat 24 berkata, seperti sarang madu, ya, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Haleluya. Tuhan, saya serahkan kepada host kita yang luar biasa, Yesus dahsyat. Luar biasa firman Tuhan. Saudara terberkati, katakan amin di kolom komentar. Katakan yes, yes, Yesus engkau segalanya. Katakan puji Tuhan engkau terberkati sehingga firman ini jadi di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Jadi yang sudah agak sakit tulang-tulang gak usah takut, ya. Ada firman bagaikan madu, ya, yang akan menguatkan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati luar biasa kebenaran firman Tuhan. Katakan yes, amin. Ya saudara, jadi perkatakan yang baik, saudara. Jadi perkatakan yang manis, ya saudara. Sehingga kita akan melihat karya-karya Tuhan terjadi dalam hidup kita. Puji Tuhan, ya. Puji Tuhan, ya. Biarlah kasih kemurahan Tuhan. Dan saat ini kita akan mendengarkan kesaksian dari narasumber yang akan memberkati setiap kita. Lewat kebenaran, lewat kesaksian yang hidup, yang dapat menghidupkan setiap engkau yang ada di ujung telepon ini. Bahwa kuasa Tuhan, kuasa supranatural itu tidak bisa dibatasi dengan apapun. Engkau mendengarkan, engkau percaya, maka jadi di dalam hidupmu malam ini juga. Amin. Puji Tuhan. Silakan narasumber. Ya, di sini berkaitan juga dengan firman Tuhan yang sudah saya sampaikan, di mana pada, ya, oleh karena kuasa perkataan, ya, puji Tuhan, ini kesaksian bukan menjadi suatu kesombongan, bukan, ya, tapi merupakan benar-benar, ya, bagi manusia itu nggak mungkin gitu, tetapi saya percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang mustahil bagi setiap kita orang yang percaya kepada firman Tuhan, kepada Tuhan. Dimana pada bulan Desember anak saya yang pertama itu, ya puji Tuhan, tanpa sepengetahuan saya, anak saya mengapply di salah satu institut yang ada di Amerika, ya, sekolah Alkitab, dan saya juga
kaget juga ketika anak saya diam-diam meng-apply sekolah Alkitab yang ada di Amerika, dan puji Tuhan dia bayar sendiri, dia apply sendiri, pokoknya semua sendiri. Dan masuk dalam tes yang keempat baru anak saya bilang, "Mama, bantu doa bahwasannya dia sudah diterima di Christ for the Nation Institute yang ada di Dallas, ya." Dan singkat cerita, puji Tuhan, anak saya lulus dengan dapat beasiswa full. Jadi mulai dari studi, mulai dari akomodasi, mulai dari, karena apa? Karena saya dari anak-anak saya kecil, saya bawa anak-anak saya pelayanan. Supaya apa? Supaya anak-anak saya yang notabene anak gembala harus tahu yang namanya pelayanan. Apalagi pelayanan misi. Dari kecil saya sudah bawa anak-anak saya untuk keluar masuk di desa-desa. Ya, kita satu keluarga, saya bersama dengan suami dan kedua anak saya, putri dua-duanya. Dan saya impartasikan iman bagi anak-anak saya. Singkat cerita, ketika tanggal 28 Desember, anak saya berangkat ke Amerika dan dijemput oleh tantenya karena adik dari suami saya tinggal di California. Dan ternyata di satu rumah itu sakit COVID, corona. Dan mereka tidak bicara sama saya, mereka tidak kasih tahu ternyata mereka kena COVID. Dan kemarin tanggal 2 waktu Indonesia, 2 Januari, omnya, ya maksudnya adik dari suami saya dipanggil Tuhan karena COVID, ya. Dan anak saya otomatis karena tinggal satu rumah terjangkitlah COVID. Ya, sedang begitu dia bicara sama saya, dia telepon sama saya curiga, saya tanya, "Kenapa suara kamu bindeng?" gitu ya. "Oh, enggak, karena di sini hujan-hujan, mah. Satu hari terus besoknya lagi masih bindeng." Saya bilang, "Kak, enggak, jangan dibiarkan begitu karena ini masa-masa COVID ini. Jadi tolong kamu cek, kamu PCR." Ya puji Tuhan di Amerika itu free, tidak seperti kita di Indonesia selalu bayar. Apalagi kalau namanya PCR, itu biayanya bukan mahal lagi, mahal gitu ya. Jadi ketika kita tanggal 3 hasilnya keluar dan dia positif COVID. Saya bilang sama anak saya bilang, "Kak, kamu email ke kampus bahwasanya kamu sekarang posisi sudah di Amerika dan kamu tidak bisa ikut di tanggal 5 Januari. Tanggal 3 itu dia positif, ya saudara. Tapi saya impartasikan iman, saya bilang, "Kak, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Ingat baik, Kak, pertolongan Tuhan itu tidak pernah setengah-setengah. Kalau Tuhan tolong, pertolongannya itu sempurna." Saya katakan begitu. Amin, haleluya. Mustahil, ya pertama dari pihak kampus berkata, "Oke, ya saya dari pihak institut sudah melihat bahwa hasil PCR kamu positif COVID, jadi kamu tidak bisa masuk ke dalam pendidikan, dalam sekolah, kamu tidak bisa masuk di area kampus karena kamu COVID, gitu ya." Dan kampus bilang, "Oke, kamu dikasih kesempatan tanggal 21 Januari kamu bisa masuk. Jadi kamu harus proses pemulihan dulu sampai sembuh, dinyatakan negatif dari COVID, baru kamu bisa masuk ke kampus." Dan apa yang terjadi? Amin. Tanggal 6 Januari anak saya dapat email dari kampus, "Mohon maaf, kamu tidak bisa, ya. Kamu tidak bisa tidak bisa diterima tanggal 21. Tapi kamu harus masuk tanggal 15 Januari jam 1 siang. Harus sudah ada di kampus. Jam 1 siang tanggal 15 Januari. Anak saya bilang, "Ma, sepertinya gugur." Oh, saya bilang, "Cabut perkataan kamu, kamu tidak gugur. Cabut perkataan kamu yang negatif. Ya, ingat baik, kalau kamu sudah mengalami mujizat Tuhan, ketika kamu masih di Indonesia, kamu sudah di Amerika, ya. Saat ini iblis mau mencoba, iblis mau mengusik iman percaya kamu, ya, sehingga kamu memperkatakan hal-hal yang negatif. Kamu cabut bahwasannya kamu tidak gagal. Kamu cabut perkataan bahwa kamu akan
kembali ke Indonesia, tidak masuk sekolah, itu kamu harus cabut. Ya, jujur dari hari ke hari saya dengan suami sempat berdebat karena suami saya bilang, katakan amin di kolom komentar. Jangan paksakan Tuhan untuk mengikuti kemauanmu. Saya katakan sama suami saya tidak memaksakan Tuhan, tapi saya mengimpartasikan iman saya kepada anak saya, bahwa saya punya Yesus yang dahsyat. Saya punya Yesus yang luar biasa kuasanya. Dia adalah penyembuh bagi setiap kita. Amin. Anak saya terus ya, dan apa yang Tuhan buat itu luar biasa. Tidak mungkin saya ceritakan karena sangat panjang dan waktu tidak cukup. Singkat cerita, begitu tanggal 12 anak saya PCR, 13 hasilnya keluar, ya. 13 itu tanggal 11 anak saya PCR, 12 hasilnya anak saya tetap masih positif. Anak saya bilang, "Ma, bagaimana ini, Ma? Ini waktu sudah semakin dekat. Ingat, Mbak, tanggal 15 jam 1 siang saya sudah harus ada di kampus." Saya terus perkatakan, Tuhan, bukan berarti saya memaksakan Tuhan, tapi saya mau melihat, saya mau mengalami, biarlah anak saya juga punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Bagaimana ada kuasa di dalam setiap perkataan orang benar, ya. Saya terus selalu saya monitor anak saya. Saya selalu dalam setiap komunikasi saya melalui HP, saya bilang, "Kak, perkatakan saya sudah sembuh. Kak, perkatakan saya pasti bisa masuk sekolah tepat pada waktu yang sudah ditentukan." Dan singkat cerita, itulah kuasa perkataan. Amsal tadi kita sudah baca. Haleluya. Makin banyak kita memperkatakan perkataan yang positif, perkataan hikmat, yaitu perkataan firman. Disitulah kita mengalami hari-hari baik, ya. Dan luar biasa, tanggal 13 anak saya PCR lagi, ya. PCR lagi, dan anak saya bilang, "Ma, bantu doa supaya saya nggak diusir sama petugas, karena dia lagi gitu, gratis lagi, rajin banget PCR gitu ya." Saya bilang, "Kak, pokoknya percaya aja, Mama terlalu yakin bahwasanya kamu pasti bisa masuk, tanggal 14 kamu sudah sembuh dengan sempurna." Amin. Ya, saya perkatakan, "Kak, ayo perkatakan." Dan luar biasa, tanggal 13 dia PCR dan tidak ditolak. Tuhan butakan petugas, ya, petugas yang medis, ya, karena kemarin hari sebelumnya dia sudah ditegur, "Kok kamu lagi, nggak boleh ya, terus-terusan gitu ya." Tapi luar biasa, ya, Tuhan butakan petugas tim medis yang PCR, yang bertugas untuk PCR itu, dan luar biasa, ya. Dan luar biasa, anak saya di tes ya PCR, dan tanggal 14 pagi anak saya bilang, "Ma, hasil belum keluar, Ma, sedangkan anak saya belum beli tiket untuk menuju ke kota Dallas. Dari San Francisco ke kota Dallas itu naik pesawat ya sekitar 3 jaman gitu. Itu belum beli tiket, ya. Jadi saya bilang, "Kak, percaya aja, Kak, percaya. Pasti. Tanggal 14 kamu sudah lihat hasilnya bahwa kamu itu negatif, tidak positif lagi." Saya terus bilang sama anak saya, "Kak, perkatakan bahwasanya kamu sudah sembuh, dan besok, maksudnya di tanggal 15 kamu sudah bisa berangkat menuju ke Dallas." Dan haleluya. kamu sudah ada di kampus, ya. Saya impartasikan terus, "Kak, perkatakan," karena anak saya sendiri di sana, ya. Keluarga tidak ada, tapi puji Tuhan, terima kasih mungkin saat malam hari ini turut serta menyaksikan acara program Yesusku Dahsyat. Ya, terima kasih buat jemaat-jemaat Tuhan yang ada di San Francisco, yang sudah memperhatikan anak saya, walaupun mama papa tidak ada, saya tidak, sebagai orang tua tidak mendampingi, tapi luar biasa. Inilah keuntungan kita sebagai tubuh-tubuh Kristus, dimanapun kita ditempatkan, baik anak-anak kita ditempatkan, Tuhan sudah utus, ya, Tuhan sudah persiapkan. Ada anak-anak Tuhan, saudara-saudara seiman kita juga, yang juga turut membantu kehidupan anak-anak kita. Ya, luar biasa apa yang Tuhan buat di tanggal 14
Di jam 10 pagi anak saya belum dapat berita. Ma, bagaimana? Percaya, perkatakan hari ini hasilnya negatif. Jam 12 belum ada hasil. Jam 2 belum terima hasil. Akhirnya itu hasil keluar, hasil PCR tanggal 14 sekitar jam setengah 6 sore. Ya, setengah 6 sore anak saya langsung email, anak saya langsung telepon. Ma, puji Tuhan, hasilnya saya negatif. Ya, jam setengah 6 sore. Saya bilang, Kak, cepat ambil tiket, cari tiket. Ya, saya cek juga di Indonesia untuk tiket dari San Francisco ke Dallas. Semuanya keberangkatan, tibanya itu di Dallas rata-rata sudah sore dan malam. Saya bilang, Tuhan, saya minta tiket Tuhan, untuk supaya anak saya bisa tepat pada waktunya. Jam 1 siang sudah ada di kampusnya ya. Dan luar biasa, itulah keuntungan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa kita punya Yesus yang dahsyat. Yang kuasanya tidak pernah berubah. Dan Tuhan nyatakan anak saya dapat tiket keberangkatan jam 6 pagi. Jadi tiba di Dallas jam 12 siang. Luar biasa. Oh, haleluya. Saya saksikan bagaimana ya kuasa perkataan. Walaupun mungkin keadaan kita katakan, waduh Tuhan, terlambat. Tapi ingat baik, pertolongan Tuhan tidak pernah terlalu cepat dan tidak pernah terlambat. Ya, di saat-saat hal yang sulit, di saat hal-hal yang bukan kepepet lagi, ya, kepepet, ya, sudah nggak tahu kita buat apa. Tetapi menghadap tembok. Percayalah bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik, ya. Kita tetap jaga. Amin, haleluya, puji Jangan Tuhan. sampai kita terintimidasi dengan ya perbuatan iblis. Tetaplah lawan iblis dengan imanmu. Ingat baik, iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, apa perbuatan kita? Yaitu perbuatan dengan memperkatakan, dengan mengucapkan, dan bertindak dengan iman. Pasti, ingat baik, pertolongan Tuhan bukan mudah-mudahan, tetapi pertolongan Tuhan itu pasti. Sama-sama, ya, pemirsa Yesusku dahsyat, katakan pertolongan Tuhan adalah pasti. Pertolongan Tuhan adalah pasti. Amin. Katakan amin di kolom komentar. Haleluya. Ya, disitulah dan puji Tuhan, oleh karena kuasa perkataan itulah, ingat baik, perkataan ucapan kita itu adalah iman, dan hal yang kedua, perkataan kita itu ada kuasa. Ya, oleh sebab itu jaga perkataan. Ya, semakin sulit mungkin kita katakan, wah terlambat Tuhan, terlambat. Ingat, ada lagu yang berkata, terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, dan kita selalu katakan apa di saat hal-hal yang terjepit? Terlambat. Sudah. Ya, itulah selalu manusiawi, kita selalu berkata, terlambat Tuhan. Ingat baik, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ya. Amin. Haleluya. Itu, mari. Saya juga sangat diberkati. Bukan berarti saya sudah lolos dengan ini. Tidak. Saya dari hari ke hari, saya terus berjuang untuk dapat menjaga perkataan saya. Dalam kondisi keadaan yang sulit, apalagi ya Tuhan izinkan untuk pelayanan keluar masuk penjara yang sudah kami lakukan bersama dengan keluarga, masuk dalam tahun yang ke-20 tahun, ya. Luar biasa, ya, kami harus bertemu dengan penjahat-penjahat, ya, kelas kakap, kelas teri, kelas apalagi, ya, tapi luar biasa. Semua kelas. Bukan menjadi suatu kesombongan, enggak. Tapi firman Tuhan sudah yang menegur bagi saya. Jangan sampai penggenapan firman Tuhan ketika aku dalam penjara, engkau tidak mengunjungi aku. Dan untuk pelayanan penjara itu diperlukan doa dan doi. Saudara tahu sendiri, doa dan doi. Doinya itu sendiri dan luar biasa, ya. Seminggu berapa kali? Seminggu berapa? Seminggu ada 8 LP. 1 bulan ada 8 LP. Dalam setiap minggu bisa ada 2 LP, ada 3 LP.
Satu dan LP doi ada yang semua. rata-rata satu LP 100, kita kirim logistik 100. Di saat-saat untuk besok Tuhan, bagaimana Tuhan besok ada pelayanan penjara. Tuhan jangan permalukan, dan luar biasa sekali lagi. Ketika hidup kita untuk melayani Tuhan, bukan melayani untuk hidup. Karena banyak di luar sana motivasi yang salah di dalam melayani Tuhan. Tapi pastikan, ya, saya pastikan setiap kita orang-orang yang melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ingat baik, tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Dan Amin. Tuhan tidak Haleluya. pernah berhutang. Dan saya selalu katakan buat anak-anak saya, inilah hasil dari pelayanan kamu. Ya, kamu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan juga tidak pernah berhutang. Kita fokus sama Tuhan. Amin. Tuhan pun juga fokus untuk memperhatikan anak cucu kita diberkati Tuhan. Makanya Daud berkata, dulu aku muda, sekarang aku tua. Tapi belum pernah aku melihat anak cucu orang benar itu dibiarkan. Anak cucu orang benar ditinggalkan menjadi pengemis. Tidak. Tetapi anak cucu orang benar diberkati Tuhan. Ya, saya katakan, Amin. kalau kita Haleluya. berhitung sama Tuhan, Tuhan pun juga akan memberikan ukurannya bagi kita. Tapi kalau kita royal dengan Tuhan, maka Tuhan pun juga tidak akan hitung-hitungan bagi saya dan saudara. Yes, amin. Ingat baik, segala sesuatu yang kita miliki itu adalah kepercayaan Tuhan, bukan karena kita bisa, bukan karena kita mampu. Ya, semuanya itu adalah dari Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya saya katakan bagi anak saya, kalau kamu sibuk dengan Tuhan, Tuhan pun juga pasti sibuk dengan kamu. Karena Tuhan perhitungkan setiap jerih lelah kamu untuk Tuhan, itu tidak pernah sia-sia. Dari umur 5 tahun sampai 25 tahun dan 24 tahun, kedua putri saya, mereka banyak mengalami mujizat Tuhan. Yang pertama, pada saat mau kuliah, uang dari mana mereka minta di BINUS. Saya selalu jaga perkataan saya. Pasti kamu bisa, nak. Pasti kamu bisa. Kamu harus perkatakan, saya pasti bisa. Ya, kuliah bagi saya untuk masuk BINUS itu sangat mahal. Saya tidak mampu. Tetapi saya tidak fokus kepada apa yang saya miliki. Tetapi saya fokus kepada Allah yang saya layani. Yang majikan saya. Kalau kita manusia bekerja kepada majikan kita, bos yang ada di dunia, bos kita perhatikan kita, bos kita kasih THR kita, ya, apalagi kita bekerja kepada bos di atas segala bos. Dia yang akan mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Karena dialah Jehovah Jireh, Allah yang sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Sekali lagi, haleluya, dahsyat, jaga perkataan kita. Sesulit apapun, ya, biarlah perkataan kita mau katakan, aku percaya Tuhanku dahsyat. Aku percaya Tuhanku hebat. Aku percaya bahwa Tuhanku sanggup melakukan segala perkara. Dan sampai hari ini, di tahun yang ke-20, ya, selalu pelayanan penjara tetap, ya, karena sekali lagi, tidak hanya pelayanan secara rohani, tapi ada pelayanan untuk berbagi kasih, ya. Dan semua kami dan keluarga bersama dengan jemaat GPDI Shalom, kita bisa lakukan bukan karena kami mampu, bukan karena kami hebat, bukan karena kami banyak uang. Ketika kita menabur benih, ketika kita menabur, ya, di saat keadaan yang susah, ingat baik, tidak ada tuaian tanpa ada taburan. Jangan mimpi kita mau menuai kalau tidak ada benih yang ditabur, ya. Jangan kita mau menabur tunggu kaya, tidak akan kaya-kaya. Tetapi ketika engkau berani melangkah, berani bertindak, berani menabur lewat apa yang engkau bisa lakukan, percayalah, engkau akan mengalami kemaksimalan berkat Tuhan yang tak berkeputusan menyertai dalam hidupku dan hidupmu. Haleluya, haleluya. Saya serahkan kepada haleluya, 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 puji Tuhan. Kesaksian firman dan kesaksian yang luar biasa oleh narasumber Ibu Debbie Lambogia. Puji Tuhan, kami percaya kita semua terberkati oleh karena kebenaran firman Tuhan dan kesaksian yang hidup. Jaga perkataanmu sehingga engkau akan melihat hari-hari yang baik.
tabur, maka engkau akan melihat kasih karunia daripada engkau. Luar Tidak, biasa bukan. kesaksian. Dan tidak hanya melihat, ya, saya tambahin, tidak hanya melihat hari baik, tapi mengalami. Oh, amin, ya. Tidak hanya Melihat, ya. tapi mengalami. Dan mengalami hari-hari Kita baik. mengalami. Amin, haleluya. Ya, saudara yang dikasihi, engkau akan melihat dan mengalami hari-hari baik. Perkatakan terus hal-hal yang baik. Perkatakan terus kalau engkau lagi sakit yang di ujung telepon ini. Katakan sembuh, sembuh. Katakan sembuh, sembuh. Maka itu akan terjadi dalam hidupmu. Engkau mengasihi Tuhan, engkau perkatakan, maka itu akan jadi nyata dalam hidupmu. Akan engkau nikmati. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sekali lagi terima kasih buat narasumber yang luar biasa. Saya sampai terpana-pana tidak bisa berkata-kata. Puji Tuhan. Haleluya. Saya banyak ngomong karena kalau saya bicara tentang Tuhan, bicara tentang kebaikan Tuhan, ini mulut itu tidak bisa rem. Rem, ya betul, apa? Justru luar biasa sampai saya sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Mendengar dan terberkati oleh firman dan kesaksian. Dan saya percaya seluruh pemirsa yang ada di ujung telepon, engkau terberkati lewat kesaksian dan firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Ibu Debbie Lombogia ya yang memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan ini adalah istri dari Pak Dolfi Bendahara MD Banten. Puji Tuhan ya. Dan pelayanan di penjara-penjara sudah memasuki 20 tahun. Pemirsa yang ada di ujung telepon ini, apabila engkau ingin memberkati pelayanan-pelayanan di penjara, engkau bisa langsung menghubungi ibu narasumber ini. Tabur, maka engkau akan menuai. Puji Tuhan. Dan kalau engkau tidak tahu, engkau bisa cari, saudara, engkau pasti akan mendapatkan jejak digital daripada Ibu Debbie ini. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Dan pada malam hari ini, kita akan berdoa bagi seluruh narasumber. Kita akan berdoa bagi seluruh pemirsa Yesus Kudasyat. Saya akan berdoa untuk hambanya yang memberitakan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan kami hamba Tuhan, dan narasumber dan kami akan berdoa untuk engkau yang ada di ujung telepon. Perkatakan dengan iman bahwa di saat engkau sakit, perkatakan sembuh. Dan engkau bermasalah apapun yang engkau alami, engkau katakan bahwa saya sudah ditolong oleh Tuhan. Saya sudah diberkati oleh Tuhan. Saya sudah dijamah oleh Tuhan. Saya sudah dipulihkan oleh Tuhan. Maka firman dan kesaksian ini akan menjadi nyata dalam kehidupan engkau, pemirsa yang ada di ujung telepon ini. Karena supranatural ini tidak bisa dibatasi. Kuasa ini tidak bisa dibatasi dengan ruang, waktu, dan jarak. Dan tatkala kami mengangkat tangan malam hari ini yang ada di Bintaro dan Tangerang, maka engkau yang ada dimanapun, engkau akan terimpartasi oleh kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur untuk malam yang terberkati ini Tuhan. Oleh kebenaran firman dan kesaksian yang hidup, yang menghidupkan setiap kami. Sebab itu Tuhan, hamba berdoa untuk narasumber yang telah melayani pada malam hari ini. Lewat program Yesus Kudasyat. Engkau memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hikmat Allah yang dahsyat, yang luar biasa Tuhan turun. Dan selalu dimanapun dia pergi dan berada, senantiasa dapat menguatkan, menolong, memulihkan siapapun Tuhan lewat kebenaran dan kesaksian yang hidup, yang menghidupkan. Dan engkau memberkati keluarganya, pelayanan Tuhan, dan anak-anak dimanapun berada, terberkati Tuhan oleh engkau. Dan Tuhan Yesus, pelayanan Tuhan hambamu ini di penjara-penjara yang memasuki tahun ke-20 Tuhan. Dan Tuhan Yesus, engkau sudah menolong, engkau menyatakan kasih anugerah. Sebab itu kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar karya Allah tetap terjadi. Dan begitu banyak orang yang terbeban lewat pelayanan ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Biarlah berkat Allah, berkat Abraham, Ishak, Yakub turun bagi hamba-Mu ini. Dan Tuhan Yesus, berkat Allah Bapa, penyertaan daripada Yesus Kristus, penghiburan dari Roh Kudus menjadi bagian hamba-Mu ini. Terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, hamba-Mu, Tuhan narasumber dan hamba-Mu, kami ingin berdoa seluruh pemirsa
pemirsa yang ada di ujung telepon ini Tuhan. Biar kasih Allah senantiasa nyata Tuhan. Yang sakit Tuhan, biarlah Engkau tolong, Engkau jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sakit apapun yang dialami oleh pemirsa pada malam hari ini, kami percaya kuasa Yesus, Tuhan Yesus menjamah, memulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit kanker sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit tumor kelenjar dalam nama Tuhan Yesus Kristus sembuh. Yang sakit corona yang ada di rumah sakit, yang ada di rumah, yang karantina mandiri, yang bahkan yang di ruang ICU, kami berdoa dalam nama Yesus sembuh oleh bilur-bilur Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit stroke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang habis operasi dalam nama Yesus sembuh dalam nama Yesus. Dan yang sakit dalam pita suara yang terganggu, kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau sempurnakan dengan sempurna. Kami percaya kuasa Allah yang dahsyat nyata pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Yang cuci darah, kami berdoa dalam nama Yesus sembuh dan Engkau memberikan kekuatan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sakit apapun yang kami derita Tuhan, sakit asam urat, diabetes tinggi dan semuanya Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus sembuh. Kami percaya kuasa Allah yang supranatural itu akan terjadi pada malam hari ini bagi seluruh pemirsa yang ada di ujung telepon ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Yang mengalami sakit usahanya Tuhan, dalam nama Yesus Engkau memberikan jalan dan solusi Tuhan. Tuhan Yesus dalam pekerjaan, dalam nama Yesus Engkau tolong keluarga, dalam nama Yesus Engkau senantiasa memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa di dalam surga. Seluruh pemirsa yang ada di ujung telepon, apapun yang menjadi permasalahan, apapun yang menjadi persoalan pergumulan mereka, kami percaya bahwa kuasa Allah yang dahsyat dan luar biasa akan nyata pada malam hari ini, menolong, menjamah, memulihkan dan memberikan solusi, membuka jalan dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa-Mu dahsyat, kuasa-Mu dahsyat, tetap dahsyat dan selamanya Yesus dahsyat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kasih sayang Allah nyata. Engkau yang percaya, siapapun engkau yang ada di ujung telepon, Yesus milik setiap orang yang percaya. Dan engkau percaya malam ini, maka engkau sembuh, engkau ditolong, dan engkau diberikan jalan keluar oleh Yesus yang dahsyat itu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Pemirsa yang ada di ujung telepon, terima berkat Allah yang luar biasa, berkat Abraham, Ishak, Yakub, berkat dari Allah Bapa, penyertaan daripada Yesus Kristus, penghiburan daripada Roh Kudus, mulai hari ini, besok dan selamanya menjadi bagian engkau. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya diberkati, katakan dengan iman. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, pemirsa Yesus Kudahsyat yang ada di ujung telepon ini, dan kepada narasumber yang luar biasa, sahabat yang luar biasa, Ibu belum. Tuhan memberkati. Kami percaya berkat Allah menjadi bagian kita semua pada malam hari ini. Dan kami akan sebagai penyuluh akan mengingatkan kembali, karena saya dan narasumber juga salah satu penyuluh ya di GP di Banten. Puji Tuhan. Ya, jangan lupa selalu memakai masker. Ya, pakai masker, dan jangan lupa selalu mencuci tangan, dan jangan lupa selalu menjaga jarak, seperti saya bersama narasumber, host dan narasumber, engkau di sana di Bintaro dan aku di sini. Puji Tuhan. Dan saudara, jangan lupa untuk divaksin, karena vaksin itu ya anjuran dari pemerintah biar kita semakin
menjaga, dan vaksin itu akan membentuk antibodi kita di dalam tubuh. Ya, jadi nggak usah takut, ya, nggak usah takut, khawatir gitu, nggak apa-apa. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua, dan Ibu narasumber, kita akan melihat sahabat-sahabat kita yang bergabung bersama kita pada malam hari ini. Haleluya, Ibu Debbie Shalom, puji Tuhan sudah bergabung bersama pada malam hari ini. Puji Tuhan. Bugem Ika dari Luwuk, Tuhan memberkati. Bugem Helda Peluan dari Luwuk, Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Ibu Sieni Tambah, Tuhan memberkati. Pak Sek Iwan Masengi, Tuhan memberkati. Ibu Lydia Kere dari Manado, Tuhan memberkati. Bugem Vivi, ya, dari Labu, Manado, Tombatu, Tuhan memberkati. Saya percaya berkat Allah menjadi bagian kita semua pada malam hari ini. Ibu Lydia, Tuhan memberkati. Ibu Erni Nakale, puji Tuhan, Bugem, tadi malam menjadi narasumber dari Ambon. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Pak JL Peleng, ya, suami yang selalu mendukung, ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ibu Olvi, Tuhan memberkati. Ibu Olvi Olana Novli Pangemanan, Tuhan memberkati. Ibu Doktor sudah bersama-sama di dalam program Yesus Kudasyat. Ibu Fana Lausa Kolompoy, Tuhan memberkati, sudah bersama-sama dalam Yesus Kudasyat. Puji Tuhan, haleluya, saya percaya kita terberkati. Bu Feni Mamahit, Bu, Tuhan memberkati. Berkat Allah menjadi bagian kita pada malam hari ini. Bu Baby Shalom, amin, Yesus dahsyat, puji Tuhan. Pak Bambang Baduga, haleluya, puji Tuhan. Bu Jenny Asa, Tuhan memberkati, haleluya. Puji Tuhan, Ibu Agustin jemaat Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Setelah program langsung buru-buru ke gereja Bu Agustin, ya, ibadah KFK, puji Tuhan. Ibu Meli Pede, puji Tuhan dari Paso, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Bu Telma Karamoy, Tuhan memberkati. Berkat Allah menjadi bagian kita. Bu Ernawati Pailing Pesi, Tuhan memberkati. Sudah bersama-sama, amin, haleluya, puji Tuhan. Ibu Baby Shalom, narasumbernya oke, haleluya, puji Tuhan, ya, Bu Baby. Nanti ini ya bertemu dengan narasumber. Puji Tuhan. Bu Priscilia Grace, Tuhan memberkati, sudah bersama-sama. Bu Natalia, adik cantik ini, yes, amin, haleluya, puji Tuhan. Natalia Walangare, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Bugem Ellen Piri dari Manado, Tuhan memberkati. Bu Tersia Siagian dari daerah Rajek, Tuhan memberkati, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Bu Erlan Repi dari Bogor, Tuhan memberkati. Pak Yosafat Afar, luar biasa, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Pak. Haleluya. Bu Ernawati Pesit, Tuhan memberkati. Adik nih, haleluya, sangat terberkati. Puji Tuhan, adik, ya. Haleluya, puji Tuhan, kita ketemu Jumat nanti, ya. Ibu Ika, puji Tuhan. Meiva Sunario, Tuhan memberkati. Haleluya. Ibu Ida, Bugam Ida Kurnadi, Tuhan memberkati. Haleluya. Pak Cong Saryanto, jemaat Tuhan, amin, puji Tuhan, percaya Tuhan selalu menolong, ya. Jangan lupa Pak Cong ke gereja, ya. Haleluya, puji Tuhan, hari ini ada ibadah. Vivi Mamentiwalo, puji Tuhan, dari Manado, Tuhan memberkati, puji Tuhan. Pak Doni Friend Lembong dari Manado, Lobu, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Ibu Natalia Walangare, Bu Vilka Megi Ponggohong, puji Tuhan, Tuhan memberkati, ya. Tuhan memberkati jemaat. Yo, haleluya. Jemaat Tuhan luar biasa, tambah semangat lihat Ibu Gembala yang penuh semangat, ya. Pak Rudi Manawan, Tuhan memberkati, puji Tuhan. Haleluya. Bu Luciana Sumakul, kenal Bu Luciana? Luciana Sumakul, istrinya Bang Ocep. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Amin, Cide. Haleluya. Sony Wongkar, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Raymond Koraa, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati, puji Tuhan. Haleluya. Vika Meji, puji Tuhan, mantap, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita, Bugem.
Asna, Tuhan memberkati Bu, puji Tuhan. Bu Alvin, Bu cantik Alvin Paula, Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Dan bagi semuanya yang saya tidak sebutkan, saya dapat terlangkai, ya mohon dimaafkan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua pada malam hari ini, dan saya percaya berkat Allah menjadi bagian kita. Dan sampai ketemu lagi pada hari Senin dengan program yang sama. Yesusku dahsyat, selalu dahsyat, dan tetap dahsyat. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi, Bu narasumber, Tuhan memberkati yang cantik dan luar biasa pada malam hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Dadah.